Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Al-Bastami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas bentuk akar, dan kalian juga bisa mempersiapkan buku LKS-nya mulai halaman 8. Baik, bentuk akar. Yang pertama, pengertian bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Bilangan irasional sendiri adalah bilangan yang tak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P per P, dan P tidak sama dengan 0. Atau pengertian lain, bilangan irasional adalah bilangan yang tak terukur. Contohnya 0,3678978 yang ini tidak akan selesai. Atau seperti ini, akar 3, karena hasilnya akar 3 ini 1,7320 dan seterusnya, titik-titik ini masih panjang, ini tidak akan selesai kalau dihitung menggunakan kalkulator. Sedangkan bilangan rasional adalah bilangan yang terukur. Contoh 3,5 ya sudah, 10 1/2 atau akar 9. Akar 9 ini juga bilangan rasional karena hasilnya adalah 3 atau negatif 3. Jadi bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya akar 3, akar 5, akar 7, akar 3. Baik, berikutnya contoh misalnya akar 3 ini dapat dikatakan adalah bentuk akar. Akar 4 bukan bentuk akar karena akar 4 sama dengan 2. Akar 9 juga seperti itu. Akar 6 adalah bentuk akar. Baik, selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Namun meskipun bentuk akar itu tadi bisa dikatakan irasional, tapi bisa disederhanakan. Yang pertama ini akar A kali B sama dengan, bisa dirubah ini. Nah, ini langsung contoh misalnya akar 8. Nah, ini dapat diselesaikan atau disederhanakan seperti ini, akar 4 kali 2, sehingga ini disendirikan, ini dikeluarkan, akar 4 sama dengan 2, akar 2. Atau contoh lain misalnya akar 108 bisa dirubah seperti ini, dikeluarkan, akar 36 sama dengan 6, akar 3. Berikutnya penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, ini sudah didefinisikan, A akar C ditambah B akar C. Ingat, di dalam akar harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Nah, ini berarti yang dijumlahkan yang mana, yang di luar saja. Nah, sedangkan akarnya tetap. Pengurangan juga sama seperti itu, yang dikurangi yang di luar saja, sedangkan yang dalam akar adalah tetap. Lanjut. Terus berikutnya perkalian bentuk akar. Sedangkan untuk perkalian bentuk akar itu tidak tinggal mengalihkan semuanya, yang di luar akar dikalikan dengan luar akar, yang di dalam akar. Nah, seperti ini. Nah, akar A kali akar A. Nah, nanti sebenarnya saya berikan contoh seperti ini. Nah, ini dikali yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Baik, berikutnya ini contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 akar 3 ya. Ingat, yang diselesaikan yang di luar saja, berarti 3 ditambah 5 dikurangi 2, sedangkan akarnya tetap dan itu harus sama. Tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Ya, ini ya, tinggal menyelesaikan. 3 tambah 5 dikurangi 2 sama dengan 6 akar 3. Berikutnya contoh yang kedua, 4 akar 3 dikurangi 12 ditambah akar 27. Nah, ini 4 akar 3 dikurangi
Nah, tadi sudah ingat penyederhanaan, 12 bisa dirubah 4 kali 3, sedangkan 27 bisa dirubah 9 kali 3, dikeluarkan ini, sehingga ini menjadi ini, akar 4 ini menjadi 2, akar 9 ini 3, hingga dijumlahkan atau dikurangi yang di luar ini, dengan akarnya tetap ketemu hasilnya 5 akar 3. Contoh yang lain, perkalian bentuk akar. Akar 6 dikali akar 8. Nah, bisa dirubah dulu. 6 ini 3 kali 2 boleh, akar 8 ini 2 kali 4 juga boleh ya, sehingga ketemu hasilnya seperti ini. 6 kali akar 16, akar 16 kali akar 3, akar 16 4 akar 3 ini. Terus berikutnya ini ya, ingat ini penjumlahan, ini pengurangan. Ini bisa diselesaikan dengan 2 langkah saja. Berarti ini 7 pangkat 2 dikurangi akar 5 pangkat 2, sehingga 7 kurang 5 sama dengan 2. Mudah bukan? Baik, lanjut. Yang berikutnya menarik akar. Nah, ini langsung saja contohnya. Artinya bentuknya saja. Baik, selanjutnya merasionalkan penyebut pecahan. Sebelum merasionalkan harus diingat, nanti harus tahu sekawan ya. Sekawan akar A, sekawannya juga akar A. Sedangkan ini A tambah akar B, sekawannya ininya sama, hanya beda. Kalau sini penjumlahan, sini pengurangan. Kalau sini pengurangan, nanti sekawannya penjumlahan, sebaliknya begitu. Baik, ini juga, nah ini sekawannya. Baik, itu lanjut. Cara mengalihkan penyebutnya dengan sekawannya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ya, kalau dilihat. Terus ini sekawannya yang bawah ini. Ya, ini. Next, lanjut ya. Berikutnya ini ya, yang dilihat yang bawah ini sekawannya berarti ini ya. Kalau yang atas dikali, yang bawah pun juga dikali. Ini juga ini sekawannya, ini sekawannya ini ya, ini sekawannya ini. Nanti tinggal dioperasionalkan perkalian 1, 2 dan seterusnya. Berikutnya contohkan seperti ini. 7/2 akar 5 ditambah akar 6 sama dengan 7, tulis kembali ini dikali sekawannya, berarti ini 2 akar 5 dikurangi akar 6. Nah, per 2 akar 5 per dikurangi akar 6. Penyelesaiannya ini 7 dikali 2 nanti ini ya. Terus ini juga dikali seperti itu atau ditambahkan ya, ini menjadi ini hingga ini 20 dikurangi 0 ya, ini sudah yang bawah ini namanya merasionalkan penyebut, sehingga yang bawah ini menjadi rasional. Artinya tidak ada bentuk akarnya. Baik, berikutnya semua sifat pada bilangan pangkat bulat dapat diterapkan pada bilangan pangkat pecahan. Bersama dengan kemarin, dimana ini akar A akar N itu sama dengan A pangkat 1/N, atau sebaliknya sama, A pangkat M akar N ini dapat diselesaikan A pangkat M per N. Terus berikutnya ini akar 16 akar 4 ya, ini kalian masih ingat 16, berarti ini kalau tidak tulis di sini ada pangkat 1/4. 16 sendiri bisa dirubah menjadi 2 pangkat 4. Ini coret berarti tinggal 2. Berikutnya 27 pangkat 2 akar 3. Nah, ini 27 pangkat 2 ini per 3. Nah, ini 27 dirubah menjadi 3 pangkat 3 didapat dari ini. Terus ini 2/3 berarti 3 coret
3 kali 2 boleh 6. Ini coret juga bisa, nanti tinggal 3 akar 2 sama dengan 9. Ini negatif 32 akar 5, berarti ini sama dengan min 32 pangkat 1/5. Nah, ini min 22 bisa dirubah min 2 pangkat 5. Nah, ini coret sehingga min 2 pangkat 1 ketemu min 2. Mudah bukan? Selanjutnya pangkat rasional atau sebaliknya seperti tadi, berarti 5 pangkat 2/3 bisa dirubah menjadi 5 pangkat 2 akar 3, sehingga ketemu 5 pangkat 2 adalah 25 akar 3. Ini juga sama, ini ya, berarti ketemu 7 pangkat 3 akar 5. Mudah bukan? Baik, sementara sampai itu dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita kembali bukunya. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.